Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Perkenalkan, nama Bapak Untung Mahulai. Bapak adalah guru agama kalian yang baru. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Sebentar lagi kami mau memulai pembelajaran kami, Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima segala ajaran-Mu melalui pembelajaran kami pada hari ini. Seluruhnya kami serahkan kepadamu Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembelajaran kita pada hari ini. Dan di akhir video nantinya ada tugas. Simak dengan baik videonya ya. Baiklah anak-anak, kita masuk pembelajaran kita dengan judul Yesus mengajarkan pengampunan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita dapat menceritakan kembali tentang perumpamaan anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lalu menyebutkan sikap Bapa di dalam perumpamaan anak yang hilang. Lalu menjelaskan mengapa Bapa mengampuni si bungsu dan bukan menghukum, dan juga menemui si sulung yang marah. Lalu menjelaskan makna perumpamaan anak yang hilang dalam Lukas bagi hidupnya. Masyarakat yang tenteram hanya dapat dibangun dengan mengembangkan sikap mau mengampuni, bukan dengan sikap menghukum, apalagi balas dendam pada mereka yang berbuat salah dan dosa. Sebagaimana Yesus mengajarkan dalam doanya, dalam doa Bapa kami, di akhir doa Bapa kami yang berbunyi, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Melalui perumpamaan dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 yaitu tentang perumpamaan anak yang hilang. Lalu ia mewartakan bahwa Allah Maha Pengampun. Yesus tidak hanya mengajar, tetapi ia pun memberi teladan mengenai pengampunan itu. Sebagaimana dikisahkan dalam Yohanes 8, Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Yaitu tentang perumpamaan perempuan yang berzina yang mau dilempari batu. Dan juga dalam Lukas 23 sampai 34, dalam Lukas 23 ayat 34, yaitu ia memberisikan Yesus melakukan hal serupa. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata-kata ini dikatakan ketika Yesus disalib. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti disimpulkan bahwa Yesus sendiri tidak hanya mengajarkan, tetapi juga memberikan teladan mengenai pengampunan itu. Yesus memberikan perumpamaan supaya orang yang percaya kepadanya paham dan meneladani apa yang dikatakannya. Dan Yesus sendiri mengatakan dan mengajarkan kita supaya di akhir doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Berarti sudah jelas Yesus saja mengampuni orang yang bersalah kepadanya, mengampuni orang
yang tidak taat kepadanya, yang tidak melaksanakan perintah Allah. Apalagi kita yang selalu diampuni oleh Allah, sekalipun kita kadang tidak luput dari perbuatan dosa. Nah, ada cerita yaitu yang tentang berjudul Dua Pencuri Helm Dihajar Massa. Kisah ini diambil dari kisah nyata yang dikutip dari Solo dalam kerjogja.com. Dua pencuri helm kepergok terekam di CCTV saat beraksi di parkiran pusat perbelanjaan Beteng Trade Center di Pasar Kliwon, Solo pada Rabu 28 Agustus 2013. Mereka adalah nama pelaku Suprayogi yang berumur 31 tahun, warga Jalan Gambir Anom, Kemlayan, Serengan, Solo, dan temannya Ai Anindito, umur 29 tahun, warga Kretan, Lawayan, Solo. Kedua pencuri sempat babak belur dipukuli massa. Pelaku awalnya menyamar sebagai pengunjung, naik sepeda motor Honda Beat bebek. Pelaku tanpa menyadari aksinya terekam CCTV sedang menyikat helm merek INK yang masing-masing seharga Rp250.000 milik pengunjung mal, yaitu Nana warga Gondang Rejo, Karanganyar, dan Eti Handayani penduduk Kemalang, Klaten. Pelaku memasukkan dua helm yang dicuri tadi ke dalam tas punggung. Saat akan keluar, petugas satpam langsung menghentikan sepeda motor pelaku karena mereka terekam dalam CCTV. Saat ditanya, pelaku sempat berkilah, namun saat digeledah ada dua buah helm curian pelaku tidak berkutik. Massa yang marah sempat memukuli pelaku hingga babak belur. Petugas dari Polsekta Pasar Kliwon yang berdatangan segera mengamankan pelaku, digelandang ke sel tahanan Polsekta Pasar Kliwon. Sementara Kapolsekta Pasar Kliwon AKP Parni Handoko mewakili Kapolresta Solo Kombes Pol Asjimain pada Rabu 28 Agustus 2013 petang mengatakan dua pelaku masih diperiksa dan dijerat pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Melalui cerita ini dikatakan dua pencuri helm yang kepergok mencuri helm pengunjung mal masih di dalam pemeriksaan. Berarti sekalipun si pencuri sudah jelas melakukan pencurian, tetapi perlu diperiksa. Dengan ini, melalui cerita ini, kita jikalaupun ada yang sudah membuat kesalahan kepada kita, jangan langsung kita hakimi begitu saja. Kita buat hukuman begitu saja seperti pada masa para massa tadi. Para massa artinya orang-orang yang di sekitar itu yang mengamuk dan mau menghakimi langsung orang yang berbuat salah itu. Jadi sekalipun yang seperti tadi yang dikatakan tadi, sekalipun orang berbuat salah kepada kita,
jangan langsung kita hakimi. Kita lihat dulu apa memang kesalahan yang dia perbuat. Jikalau bisa kita maklumi, bisa kita ampuni, kita berikan kebebasan supaya dia mengakui kesalahannya dan kita ampuni. Begitulah yang maksudnya dalam cerita tadi. Sekalipun sudah jelas katanya dia sudah melakukan pencurian, tetapi dia perlu pemeriksaan. Sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu intinya Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni, berarti kita pun berikan pengampunan kepada sesama yang bersalah kepada kita. Tugasnya adalah bacalah kitab suci dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 dan ceritakanlah secara singkat dari bacaan kitab suci tadi dalam bentuk video, dan video dikirim melalui WA Bapak secara pribadi paling lambat hari Sabtu. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.